Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 30 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pemimpin di antara 10.000. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kembali lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pemimpin di antara 10.000. Dan ayat firman Tuhan Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ketika engkau merespons penarikan Kristus dan menyatukan dirimu dengan Dia, maka engkau menyatakan iman yang menyelamatkan, membicarakan hal-hal rohani dengan santai, berdoa, memohon berkat rohani, tanpa jiwa yang benar-benar merasa lapar dan tanpa iman yang hidup. Hanyalah sedikit manfaatnya. Kerumunan yang hanya ingin tahu saja, yang mendesak mendekati Yesus, menyadari bahwa tidak ada hal yang sangat penting yang dihasilkan oleh bersentuhan ketika itu. Namun ketika wanita yang malang dan menderita yang selama 12 tahun menjadi cacat dalam kebutuhannya yang besar, mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubahnya, dia merasakan khasiat penyembuhan. Sentuhannya adalah sentuhan iman. Dan Kristus mengenali sentuhan itu. Iman yang bermanfaat untuk membawa kita berhubungan langsung dengan Kristus, mengungkapkan pada kita prioritas tertinggi, ketergantungan yang sempurna, pengabdian sepenuhnya. Iman ini bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Iman tersebut mengerjakan dalam kehidupan pengikut Kristus ketaatan sejati terhadap perintah Allah. Sebab kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia akan menjadi hasil dari hubungan yang vital dengan Kristus. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5. Bisakah kita membayangkan hubungan yang lebih intim daripada yang tersirat di sini? Serat-serat ranting identik dengan serat pokok anggur. Hubungan antara kehidupan, kekuatan, dan makanan dari batang ke cabang tidak terhalang dan konstan. Akar mengirimkan makanannya melalui cabang-cabang. Seperti itulah hubungan orang percaya dengan Kristus. Jika dia tinggal di dalam Kristus dan memperoleh makanan dari Dia, tetapi hubungan rohani antara Kristus dan jiwa ini hanya dapat dibangun dengan memiliki iman pribadi. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Karena imanlah yang menghubungkan kita dengan kuasa surga dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kuasa kegelapan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jiwa kita menjadi kuat dalam kekuatan rohani oleh sebab kita menghirup udara surgawi dan menyadari bahwa Tuhan ada di sebelah kanan kita, bahwa kita tidak akan tergoyahkan. Kita naik mengatasi dunia melihat Dia yang adalah pemimpin di antara 10.000 yang sangat indah, dan dengan memandang kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Perenungan, apakah iman saya kepada Yesus adalah hasil dari hidup yang sepenuhnya dikuduskan bagi Allah? Jadi puji Tuhan bahwa kalau Yesus ada di antara kita,
maka pemimpin di antara 10.000 itu adalah Yesus. Kalau Yesus ada di antara kita dan orang membutuhkan dokter itu adalah Yesus. Sekarang mungkin kita katakan bahwa kita tidak dapat melihat Yesus sebagai dokter di antara kita, tapi Yesus masih ada, masih tetap ada. Bahwa di saat kita membutuhkan Dia, fisiknya tidak kita lihat, tetapi Dia ada. Dialah yang menyembuhkan kita, Dialah yang menghibur kita, Dialah yang memberikan kita kekuatan. Sama seperti seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia dengan iman menjamah jumbai jubah Yesus. Hanya menjamah, bahkan bukan fisik Yesus, tapi jumbai jubah. Yesus merasa bahwa ada yang keluar dari dalam dirinya. Itulah kekuatan yang dapat menyembuhkan wanita itu. Demikian pula kita hari ini. Ketika kita menghadapi masalah, Yesus masih memiliki khasiat penyembuhan dalam hidup kita. Kita membutuhkan sentuhan iman kepadanya dan akan menyembuhkan jiwa, menyucikan jiwa kita. Biarlah pekabaran pagi ini akan mendorong kita untuk tetap percaya kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Mari kita akhiri pekabaran pagi dalam doa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat mendorong kami untuk tetap percaya kepada Yesus, nama di atas segala nama. Tidak hanya nama, tapi kuasanya berkhasiat dalam hidup kami. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami. Kiranya kami tidak sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.